Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat datang di seminar akuntansi dengan materi aktiva tetap dilihat dari aspek fiskal, penyusutan, dan amortisasi. Perkenalkan, nama saya Asteria Billy sebagai moderator yang memandu acara seminar kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani dengan 3 pemateri kita yang luar biasa. Langsung saja kita sambut pemateri yang pertama, Yofi Oktanda, mahasiswa semester 7 Prodi Akuntansi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Terima kasih atas kesempatannya moderator hari ini. Baik, di sini saya akan membawakan materi pertama ya. Kita akan fokus terhadap peran-peran aktiva dalam pencatatan perusahaan dari sudut pandang fiskal. Baik, sebelum masuk materi, di sini saya lebih suka membawa audiens itu untuk memahami kenapa materi ini dibahas. Baik, aktiva ini kenapa penting dibahas? Yang pertama, karena aktiva digunakan untuk memperoleh penghasilan kena pajak dengan umur manfaat lebih dari 1 tahun, termasuk tanah, bangunan, kendaraan ataupun bangunan. Kemudian kenapa aktiva tetap ini penting dibahas dari sudut pandang fiskal? Karena pajak menuntut konsistensi dalam perlakuan aktiva. Kemudian perbedaan dengan akuntansi komersial sering menimbulkan koreksi pajak. Dan kemudian pemahaman fiskal membantu perusahaan mengoptimalkan laba dan kepatuhan pajak. Kita sambut pemateri yang kedua, Marcelinus Teddy, mahasiswa semester 7 Prodi Akuntansi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu penyusutan dan amortisasi. Alokasi penyusutan dan amortisasi merupakan alokasi biaya aktiva selama masa manfaatnya, bertujuan agar beban biaya sesuai aturan fiskal dan tidak berlebih atau terlalu cepat diakui. Penggolongan aktiva tetap ada beberapa kelompok. Kelompok pertama, masa jangka waktunya 4 tahun, seperti peralatan kantor, komputer, printer, dan mesin kantor kecil. Golongan kelompok yang 8 tahun, contohnya seperti kendaraan berat seperti truk, mesin produksi menengah, dan peralatan konstruksi tertentu. Kita sambut pemateri yang ketiga, Kristiani Caroline, mahasiswa semester 7 Prodi Akuntansi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Baik, materi selanjutnya ada penarikan dan pelepasan aktiva. Nah, penghentian penggunaan suatu aktiva tetap sebelum umur manfaat akuntansi atau fiskalnya selesai. Artinya aset dilepaskan atau dikeluarkan dari operasi. Misalnya dikrop, dijual, didonasikan, atau dicuri dan harus dihapuskan dari pengukuhan. Ada penyebab umum penarikan aktiva dan pelepasan aktiva. Penarikan aktiva
Contoh penyebabnya adalah kerusakan, teknologi yang usang, pencurian atau kehilangan. Terima kasih disampaikan kepada pemateri. Untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri-pemateri kita yang hebat, yang sangat luar biasa ini. Kemudian kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk para teman-teman audiens, mungkin ada yang ingin bertanya bisa ajukan tangan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ananda Nudika. Di sini saya ingin bertanya mengenai nilai penyusutan. Apakah bisa nilai penyusutan berubah di tengah-tengah masa manfaat? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Untuk itu saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang cukup bagus dan to the point kepada inti materi kita, yaitu apakah bisa penyusutan itu berubah nilainya di tengah-tengah masa manfaatnya. Di sini saya jawab bisa. Sebelum kita bahas teknisnya, kita bahas dulu kenapa ya. Dalam perusahaan, kenapa kok bisa nilai penyusutan itu berubah ketika aset itu sedang dipakai. Salah satu contohnya perubahan kebijakan manajerial. Contoh, di sini ada perusahaan logistik yang awalnya menyusutkan asetnya yaitu berupa unit truk ya. Unit truk awalnya mereka menyusutkan itu, misalkan harga truknya 100 juta disusutkan selama 5 tahun misalkan ya. Kan penyusutan 1 tahunnya itu 20 juta. Nah, kemudian dalam perusahaan itu datanglah manajer baru. Nah, manajer baru itu punya kebijakan tersendiri untuk menetapkan nilai sisa sebuah truk. Jadi kan awalnya nilai truk itu nilai sisanya itu 0 rupiah. Nah, manajer itu punya pandangan bahwa truk itu tidak bisa 0 rupiah nilai sisanya, tapi 20% dari harga perolehannya. Jika harga perolehannya 100 juta, berarti kan ditetapkan nilai sisanya itu adalah 20 juta. Nah, di situ letak perubahan kebijakan. Anggaplah masa manfaatnya 5 tahun ya. Manajer tersebut datang ketika masa manfaat itu sudah berjalan 2 tahun. Artinya di tahun ketiga aset itu tiba-tiba kemasukan nilai sisa senilai 20 juta yang awalnya disusutkan senilai 20 juta per tahun, akhirnya sekarang 100 juta dikurangi nilai sisa sama dengan 80 juta, itu baru kita bagi 5. Nah, apakah bisa praktek seperti itu dilakukan? Jawabannya sangat bisa. Karena dari sisi penyusutan terdapat dua kacamata perspektif ya, terdapat dua perspektif, yaitu perspektif fiskal dan manajerial, di mana kadang manajemen punya perhitungan sendiri untuk menetapkan penyusutan atau nilai sisa dari aset-asetnya. Biasanya penyusutan tersebut jika terjadi perubahan, jika ditanya oleh pegawai pajak itu harus disertai dengan berita acara perubahan perhitungan penyusutan aktiva. Seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman berharga, dan para peserta yang telah berpartisipasi aktif, serta seluruh panitia dan pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Sampai jumpa. Gimana Mas tadi setelah mengikuti kegiatan seminar di ruangan tadi? Ya, di situ saya dapat banyak ilmu yang mungkin tidak saya dapatkan di tempat lain.